Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, konflik antara Iran dan Israel semakin memanas seiring dengan aksi saling membalas serangan rudal jarak jauh maupun drone. Konflik yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah ini pun dikhawatirkan akan semakin menekan perekonomian global termasuk Indonesia. Memasuki hari ke-6, konflik antara Iran dan Israel di kawasan Timur Tengah semakin memanas. Kedua negara saling serang dengan menggunakan rudal jelajah jarak jauh dan drone kamikaze dengan menyasar fasilitas strategis seperti kilang minyak, gedung pemerintahan, maupun fasilitas nuklir. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan masyarakat di kedua negara terhenti guna menghindari serangan mematikan rudal jarak jauh. Kehancuran dan kerusakan bangunan serta infrastruktur telah terjadi meski Israel memiliki sistem pertahanan terhadap serangan rudal Iron Dome. Jumlah korban pun terus bertambah. Iran mengatakan sedikitnya 224 orang tewas dan lebih dari 1.200 orang terluka. Sementara Israel menyatakan sedikitnya ada 24 orang tewas dan melukai 592 lainnya. Eskalasi konflik Iran dan Israel juga ikut menaikkan suhu perekonomian dunia sehingga dikhawatirkan akan ikut menekan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga terus mewaspadai perkembangan kondisi geopolitik yang akan semakin meningkatkan ketidakpastian terhadap rantai pasok dan jalur distribusi komoditas dunia. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security itu menyebabkan tekanan harga berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai. Sri Mulyani menambahkan pelemahan ekonomi memberi dampak buruk seperti kenaikan inflasi dan imbal hasil atau yield yang dipicu kondisi geopolitik dan kebijakan fiskal, sehingga akan menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Iran, Israel makin panas, Indonesia harus waspada. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fitra Faisal. Beliau adalah tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan. Kemudian sudah bergabung juga ada Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan internasional Universitas Taruma Nagara. Sebelum membahas lebih jauh, kita ke Mas Fitra terlebih dahulu nih terkait dengan bagaimana Anda melihat semakin panasnya konflik di Timur Tengah, dan kali ini Iran Israel yang ya kita tahu saling serang dengan rudal jarak jauh begitu, Mas Fitra. Ya, jadi ketakutan utama global tentunya ada kemungkinan harga minyak dunia itu akan meninggi. Oke. Ya, sampai simulasi yang terburuk, worst case scenario-nya sampai 100 US dollar per barrel ya. Kalau kita melihat data dari West Texas Intermediate sekarang sudah 75 US dollar per barrel. Padahal pekan lalu atau 2 pekan yang lalu itu masih berada di 64 US dollar per barrel. Nah, ini juga ketakutannya akan semakin besar ketika Selat Hormuz itu ditutup ya. Yeah. Sementara itu masih bisa lalu lalang, tapi ketika itu ditutup, kalau kita lihat dari sisi magnitude-nya itu ada 18 sampai 20 juta barrel per day itu lalu lalang di sana, yang setara dengan 20% dari total konsumsi minyak dunia. Nah, ini menjadi salah satu fokus perhatian ya. Kalau misalnya memang itu benar ada eskalasi lanjutan, akan kemudian menjadi worst possible scenario yang tadi saya sampaikan. Nah, tentunya beberapa skenario tersebut menghasilkan tekanan-tekanan dari sisi fiskal ya, dari sisi APBN. Memang sekarang ini asumsi makro untuk tahun 2025 harga minyak itu di 82 US dollar per barrel ya. Nah, yang mana sekarang itu masih antara 74 sampai 75 US dollar per barrel, belum sampai di angka asumsi makro. Tetapi ketika itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan 82 US dollar per barrel, setiap 1 US dollar peningkatan di atas angka asumsi makro, maka ada potensi peningkatan subsidi antara 3 sampai 5 triliun rupiah
jika pemerintah dalam hal ini mencoba untuk mempertahankan level harga BBM ya untuk tidak disesuaikan harganya. Dan dari asesmen kami akan ada tambahan-tambahan yang lumayan signifikan ya sampai 100 US dollar per barrel tadi, Mas Pras. Tapi untuk kondisi sekarang Ya, kita melihat bahwa dari sisi sektor keuangan misalnya rupiah masih relatif netral ya karena di saat yang bersamaan foreign funds itu juga melakukan aktivitas de-risking dari US portfolios ya. Yang kita lihat pertama dengan adanya dolar indeks yang melemah bagus untuk rupiah. Yang kemudian kita juga melihat tensi dari USD 10-year yield yang 10 tahun itu ternyata belum terlalu tinggi ya, antara 4,3 atau 4,4. Untungnya terbantu dengan pelemahan-pelemahan ekonomi di Amerika Serikat sendiri, sehingga itu membuat di bond market sendiri itu relatif lebih menjadi tempat transit ya yang baik. memadai untuk aliran keluar dari equity market di pasar Amerika Serikat. Dan Hmm. kedua kombinasi ini, kedua variabel ini antara USD 10-year yang tidak terlalu tinggi dan juga dolar indeks yang lemah itu membuat potensi rupiah ini sebenarnya relatif terjaga ya. Dan kita juga bisa masih melihat bahwa market kita masih relatif lebih oke ya, terutama didorong oleh emiten-emiten yang mana fokusnya di komoditas ya. Beberapa pekan terakhir kita melihat bahwa ada potensi peningkatan ya emiten-emiten yang memang di komoditas tersebut. Meskipun di sisi yang lain emiten perbankan itu juga struggling. Tapi all in Baik. all kita melihat relatif netral. Meskipun pemerintah dalam hal ini dari sisi Ya. kesiapan mitigasi terus untuk mencoba melakukan asesmen-asesmen Hmm. fiskal yang memadai untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan begitu Mas Pras. Baik Mas Putra, ini menarik. Nah, dari kacamata Prof. Aryawan Gunadi sendiri, bagaimana Anda melihat eskalasi yang semakin memanas begitu di Timur Tengah terkait dengan perekonomian global, apakah juga akan menghangatkan ekonomi di dalam negeri? Iya, terima kasih Pak Pras. Ya, Bahwa kalau kita lihat yang pertama, ini memang kan di 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Jadi kan memang lebih dari 12 lokasi ke Iran ya kan dengan namanya Operation Rising Lion. Dan di mana Iran membalas menyerang dengan Operation True Promise 3. Nah ya. ini yang memang menjadi memicu kemarahan dari Teheran. Dan reaksi global, kalau saya lihat dari PBB, lalu juga Prancis dan Turki memang menyerukan adanya semacam deeskalasi, dan Amerika Serikat juga menempatkan sekutu tambahan dengan melakukan evaluasi dan sebagainya. Jadi ini pun juga kalau kita lihat kan Trump juga mempersingkat kunjungan G7-nya untuk security-nya Amerika Serikat. Dan yang menjadi poin adalah tadi menyambung Pak Fitra betul, tentu terkait dengan barel minyak ini pasti akan memiliki efek. Dan juga kalau kita lihat dengan serangan-serangan yang ada memiliki dampak perekonomian kepada dunia. Yang pertama adalah harga minyak dan energi dengan dalam satu hari itu kan bisa sampai 7% ya. Dan Oke. menyebabkan kekhawatiran gangguan di Selat Hormuz yang mengangkut sekitar 19 juta BPH. Nah ini kan apa namanya per barelnya akan bisa naik. Yang kedua adalah berkaitan dengan perekonomian dunia adalah pasar finansial yang kemungkinan bisa secara global akan terguncang. Ya kan, kita tahu S&P 500 dan Eropa turun 0,4 sampai 0,7%. Dan sementara kalau kita lihat mata uang seperti yen kan menguat gitu ya. Kalau kita lihat dan juga safe haven seperti treasuries, emas dan perak itu kan melonjak. Jadi tentu ini akan memiliki economic implications lah. Artinya akan punya dampak terhadap aktivitas perekonomian dunia. Kalau kita lihat juga dari perspektif biaya asuransi gitu ya dan Ya. juga kiriman minyak. Premi asuransi itu kan tanker kan melonjak. Lalu juga biaya pengiriman itu kan cukup naik signifikan. Jadi kita lihat nanti sejauh mana ada relasi dengan perang tarif yang diinisiasi oleh pemerintah Amerika Serikat gitu. Artinya apakah bisa berlanjut? Karena kalau dilihat dari Amerika perang tarif misalnya, AS kan juga memperpanjang tarif 32% gitu kan, walaupun sekarang lagi masa tunggu gitu. Tetapi negosiasi kan sedang berlangsung. Dan ini pasti ada kaitan dengan geopolitik dengan adanya Iran dan Israel ini. Dan yang terpenting juga adalah mengenai respons kebijakan moneter. Karena Fed juga kemungkinan akan menahan suku bunga karena ketidakpastian pasar dan domestik yang menurut kita pasti akan bisa melemah. Begitu Pak Pras. Baik. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Seperti apa tingkat kewaspadaan yang perlu kita lakukan begitu? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Prof. Aryawan dan juga Mas Fitra. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sejumlah lembaga dunia. Begitu ya, kita akan cermati bersama. Dari OECD sendiri memproyeksikan dari 4,9% turun menjadi 4,7%. Sementara Bank Dunia dari 5,15% turun juga menjadi 4,7%. Sementara untuk IMF dari 5,1% menjadi 4,7%. Adapun Bank Indonesia sendiri dengan tentang 4,7 sampai dengan 5,5% turun menjadi batas bawahnya 4,6% hingga 5,4%. Dan selanjutnya kita lihat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2024 sampai dengan kuartal 1 tahun ini. Ini dia trennya memang cenderung turun, kemudian sempat naik di kuartal 4 tahun 2024 lalu, kembali lagi ke level 5,02%, sementara di kuartal 1 tahun ini turun lagi 4,87% secara tahunan. Itu dia beberapa data terkait dengan kondisi ekonomi di Indonesia dan proyeksinya dari sejumlah lembaga keuangan dunia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan, kemudian juga ada Profesor Ariwan Gunadi, pakar hukum bisnis dan internasional dari Universitas Tarumanegara. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Mas Fitra Faisal, lantas apa yang perlu kita lihat begitu? Bagaimana posisi Indonesia? Tingkat kewaspadaan seperti apa yang harus dilakukan atau dimitigasi oleh pemerintah sendiri? Ya, yang jelas pemerintah senantiasa memantau indikator-indikator makro ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Pras bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini di kuartal pertama memang belum sampai 5%. Makanya ada desain dari APBN untuk menjadi shock absorber, ya, ada desain untuk memitigasi negative impact dari global tension. Nah, salah satunya kemarin paket yang sudah dikeluarkan 24,4 triliun yang mana itu menyasar kepada disposable income ya. Kalau kita lihat bagaimana ada bansos untuk 18,3 juta penerima manfaat 11,93 triliun. Kemudian juga ada bantuan subsidi upah untuk 17,3 juta penerima manfaat 10,73 triliun, dan kemudian sisanya untuk subsidi sektor transportasi untuk kemudian menggeliatkan peluang-peluang ekonomi khususnya di ruang-ruang ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Jadi ada dual intervention dari supply side as well as the demand side ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi tentunya itu adalah mitigasi untuk efek tarif Trump. Untuk efek Iran dan Israel ini tentunya masih ada asesmen-asesmen lanjutan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bagaimana potensi atau risiko fiskal yang akan mengemuka ketika adanya potensi kenaikan harga minyak dunia di atas 82 US dollar per barrel, yang mana itu adalah asumsi makro APBN tahun ini. Tapi yang jelas dari sisi kesiapan fiskal, APBN senantiasa didesain untuk melakukan mitigasi-mitigasi tersebut ya, sehingga alokasi dan pencadangan fiskalnya itu akan selalu tersedia ya untuk kemudian menjadi respons terhadap peristiwa-peristiwa global. Nah, salah satu juga yang kami pelajari adalah bagaimana intervensi dari sisi produksi ya, bagaimana yang terjadi tahun 2022 yang lalu ketika ada di bulan September ada potensi kenaikan harga akibat ada penyesuaian harga-harga BBM. Pada saat itu pemerintah mulai bulan Agustus menggalakkan menanam cabai, Mas Pras kalau ingat ya. Dan saat itu kita melihat bahwa ternyata inflasi itu relatif terkendali karena ada intervensi dari sisi supply ya. Cabai merupakan komponen volatile food yang juga signifikan sehingga bisa mempengaruhi kondisi harga-harga secara umum. Nah, itu yang kemudian dipikirkan oleh pemerintah mencoba untuk mengidentifikasi both side ya, dari supply dan juga demand-nya sekaligus. Nah, untuk eskalasi ya, berdasarkan penelaahan ad hoc kami, ini kami menilai bahwa dalam kondisi Iran versus Israel, sebenarnya kalau dibandingkan dengan April tahun lalu, ini kondisi terutama di sektor keuangan belum betul-betul terlalu terdampak ya, terutama untuk Indonesia ya, karena memang ada potensi pelemahan dari US dollar itu sendiri, sehingga refleksi ini lumayan positif untuk beberapa hari ke depan, tetapi tentunya ada efek-efek atau possible worst case scenario yang akan terjadi. Cuma memang asesmennya adalah dalam periode 2 minggu ini, kalau berdasarkan analisa time series-nya, konflik antara Iran dan Israel itu sebenarnya biasanya selesai dalam kurang waktu kurang dari 2 minggu. Nah, tapi permasalahannya adalah apabila threshold itu di breach, maka kita harus siap-siap ada possible eskalasi, yang mana ini menjadi sangat serius ya untuk kondisi tidak hanya untuk Indonesia tapi secara global.
Baik. Tetapi untuk Amerika Serikat sendiri, Mas Pras, sebagai salah satu variabel yang paling penting adalah Amerika sangat concern terhadap harga energi, di mana elastisitas atau sensitivitas harga energi tersebut terhadap inflasi di Amerika Serikat cukup signifikan, dan ini menjadi perhatian Donald Trump semenjak berkuasa. Dia Ya, tidak ya. masalah ketika tarifnya itu naik karena ongkos-ongkos produksi dan seterusnya. Belum ada refleksi peningkatan tarif itu kelihatan di ekonomi Amerika Serikat, yang justru yang terjadi sekarang inflasinya relatif stabil. Baik. Tetapi ketika itu dari sisi energi, maka inflasi itu akan segera terdampak, dan ini menjadi concern Amerika Serikat juga, Oke, dan akan itu dia. memberikan intervensi-intervensi Kekhawatiran ya lanjutan. terkait dengan Ya. sektor energi ya, dengan dampak perang di kawasan Timur Tengah sendiri. Nah, Prof. Aryawan, lantas bagaimana dengan oposisi Indonesia saat ini? Mengingat juga kan kita masih terdampak dengan perang tarif begitu yang terjadi saat ini, yang sempat diinisiasi oleh pemerintah Amerika Serikat dengan tarif resiprokalnya. Apakah ini jadi menambah tekanan yang berlipat ganda begitu terkait dengan tekanan ekonomi Indonesia, atau yang seperti Mas Mitra sampaikan dari sisi industri keuangan belum terlalu signifikan begitu dampaknya? Iya, betul. Jadi ya memang semua ini kan akumulatif ya di tahun ini dengan adanya war tariff, lalu juga ada berkaitan dengan kondisi geopolitik yang sekarang ini cukup ramai di Iran dan Israel. Ya. Akan tetapi kalau kita lihat bagaimana tingkat untuk kewaspadaan Indonesianya, kalau kita lihat kan Indonesia kan sudah mengaktifkan program-program penguatan cadangan pangan nasional oleh Pak Presiden melalui food estates kan. Lewat kementerian di Sumatera, ada di catatan saya di Kalimantan, dan ada di Papua juga. Iya. Dan juga kan Bulog diminta juga memperluas gudang penyimpanan strategis dan mempercepat importasi beras dari Vietnam dan India. Dan ini bisa mengantisipasi tentu potensi inflasi pangan. Ini menurut saya salah satu yang bisa kita kaitkan, walaupun ada kondisi geopolitik yang Iran dan Israel, lalu juga ada masa tunggu ya dengan adanya perang tarif antara Amerika Serikat dengan China. Ya, artinya dari perspektif ketahanan pangan saya lihat kita ada yang sudah kita siapkan. Yang kedua adalah alutsista dan pertahanan nasional. Jadi memang pasti ada evaluasi lah untuk pertahanan air defense kita, karena ini menjadi sesuatu yang penting, karena sistem rudal kita ini kan perlu ada pengembangan lebih lanjut. Dan memang seperti insentitas yang ada di Timur Tengah ini kan kita perlu waspadai kalau memang ini kondisi terus berkepanjangan. Dan yang ketiga adalah tentu diplomasi ekonomi. Jadi kalau kita lihat ini kan China misalnya, kita bisa lesson learn juga gitu. Dia memperkuat geopolitik untuk mencegah terjadinya dikotomi ya, antar negara. Jadi diplomasi ini dia mencoba mendorong misalnya fokus kepada perdagangan dibandingkan dengan konfrontasi yang ada. Jadi memang ini yang kita lihat bahwa Indonesia tetap harus menetapkan pola yang bebas aktif, tapi memang harus menggandeng secara politik dan ekonomi demi stabilitas kawanan. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya perang dagang, ada tarif AS yang undelayed, ya kan? Ya. Dengan adanya keterkaitan geopolitik, dan kita melihat respons dari kebijakan moneter, jadi memang kemungkinan saya lihat Fed juga akan menahan suku bunga, karena dia pasti akan juga melihat ketidakpastian pasar dan data dari domestik yang agak lemah gitu. Oke, Prof. Begitu. Lantas strategi apa yang harus diterapkan pelaku usaha dalam menjaga kinerja bisnis? Mengingat juga berarti pasar ekspor kita ada sedikit gangguan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Aryawan dan juga Mas Fitra. Kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi dan juga Mas Fitra Faisal. Nah, Prof, lantas kalau kita bicara mengenai strategi yang harus diterapkan pelaku usaha begitu untuk menyikapi kondisi eksternal kita yang saat ini juga tengah terguncang, apakah ini akan berdampak terkait dengan kegiatan eksportasi dan juga kinerja eksportasi Indonesia ke depannya? Iya, yang pasti memang kalau dilihat pelaku usaha ya memang memegang peranan yang sangat penting dalam kaitan dengan kinerja bisnis yang tetap positif di tengah kondisi geopolitik yang ada. Yang pertama adalah mungkin ya, kita bisa akan juga melihat diversifikasi dari sumber energi. Misalnya dengan investment di solar panel gitu kan, biomasa, dan energi alternatif bisa mengurangi ketergantungan minyak bumi. Jadi mungkin pelaku usaha kita bisa mendorong ke sana. Dan yang kedua adalah long term strategic lah, dengan adanya off the record. Jadi ini memang
dengan gejolak ini bisa mendorong transisi kepada EV dan energi digital. Dan saya yakin dari pihak pemerintah juga concern dengan EV dan energi digital. Jadi bagaimana mengarah kepada sistem ekonomi yang terpusat dengan adanya New World Order ini. Jadi memang kita juga bukan hanya mengikut pasar, tapi juga kita producer dari teknologi yang ada. Yang ketiga adalah akselerasi dari transformasi digital dan efisiensi logistik. Ini menjadi sesuatu hal yang penting karena dengan kita akselerasi di transformasi digital akan bisa memudahkan kita memangkas rantai pasok yang ada, dan sistem distribusi yang ada juga berbasis data lebih mudah sehingga pendistribusiannya akan bisa lebih baik. Dan juga kalau kita lihat kan memang stok untuk harga BBM kan cukup krusial nih karena dengan adanya kondisi geopolitik yang ada. Jadi ini memang kondisi ini, prediksi kita juga bisa menimbulkan disrupsi pasokan energi global yang bisa terhambat dan akan bisa juga memukul negara-negara yang net importer seperti Indonesia. Nah, kita bisa saja kita memberikan alternatif membeli minyak misalnya dari Rusia atau seperti India gitu kan, ya kan, itu yang bisa mendapatkan mungkin potongan diskon ya. Nah ini kita, atau misalnya setuju dengan Rusia untuk berkaitan dengan alutsista, tukar menukar dan sebagainya. Atau juga kita bisa opsi beli dari Amerika Serikat untuk negosiasi dengan tarif dagang, ya kan, dan sebagainya, untuk CPO dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 kan di catatan saya kan masih oke, walaupun ada beberapa yang turun dan inflasi juga masih ini 3,2%, tapi memang kita harus jaga berkaitan dengan lonjakan harga ekonomi global yang ada. Begitu Pak Pras. Baik. Nah, dari sisi pemerintah sendiri bagaimana Mas Fitra Anda melihat begitu strateginya, kan fokus nanti untuk meningkatkan pangsa pasar dalam negeri di tengah juga kondisi eksternal yang sedang mengalami gangguan, atau bagaimana? Sementara kita tahu kan data PMI manufaktur juga setengah mengalami pelemahan, sudah meninggalkan level ekspansinya, kemudian di satu sisi daya beli masyarakat juga masih menjadi PR tersendiri begitu Mas Fitra. Iya, civis pacem para belum ya. Jika mau damai maka harus siap-siap perang, dan prinsip ini sudah dipegang oleh Presiden semenjak awal menjabat ya. Makanya kalau Mas Pras melihat itu ada dari Asta Cita, ada ketahanan energi, ketahanan pangan. Bagaimana refleksi dari kuartal 1 tahun ini, ada peningkatan 10,53% dari sektor agriculture, karena memang itu adalah fokus pemerintahan ya untuk kemudian food sufficiency. Presiden beberapa kali sudah menyampaikan ini kalau kita terjadi perang, ada perang dunia ketiga dan seterusnya, kita sudah siap. Apa yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, yaitu food sufficiency, dan itu yang ada refleksi yang sudah kita lihat semenjak 6 bulan terakhir ya, bagaimana ada juga peningkatan kapasitas penyimpanan ya untuk beras itu sudah 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan bahkan kita bisa ekspor. Dari sisi food sufficiency kita lumayan aman, dan angka inflasi kita 1,6% year on year itu sebagai refleksi dari sisi food sufficiency itu. Tapi tentunya kita juga sadar bahwa perlu ada mitigasi-mitigasi lanjutan ya. Tadi yang Mas Pras sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang masih terkendala dari sisi daya beli dan seterusnya, dan itu jawabannya adalah di kuartal kedua sudah ada rencana-rencana atau bahkan sudah dikeluarkan paket stimulus yang 24,4 triliun yang saya sampaikan tadi. Tapi yang jelas kembali lagi dari desain APBN berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003 adalah APBN juga didesain salah satunya adalah untuk shock absorber. Dia bisa menjadi mitigasi untuk peristiwa-peristiwa yang mengguncang ya perekonomian domestik, sehingga itu menjadi salah satu alat ya pacu kita untuk kemudian mempertahankan ekonomi di level 5% setidaknya di tahun ini, meskipun ada tekanan-tekanan global tadi Mas Pras. Dan untuk aktivitas industri sendiri, biasanya industri itu akan berkelihat kalau kita bicara PMI dari tarikan demand, dan dari tarikan demand itu yang coba untuk pemerintah lakukan di kuartal kedua sebagaimana refleksi di akhir tahun sampai bulan Februari ketika PMI-nya itu di atas 50, salah satunya karena ada antisipasi peningkatan demand. Nah, dalam konteks itulah kemudian pemerintah melakukan fasilitasi disposable income, sehingga pada akhirnya bisa menjadi semacam potensi tarikan permintaan yang memadai untuk bisa memacu geliat industrial begitu Mas Pras. Ya, itu dia, beragam langkah sudah dilakukan, antisipasi sudah diberikan juga oleh pemerintah terutama untuk menjaga juga daya beli ekonomi di masyarakat begitu, kemudian bagaimana juga mengantisipasi kondisi global yang seperti disampaikan juga oleh Prof. Aryawan, kita masih mencoba bisa melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor ataupun dengan
beragam kebijakan ataupun bauran kebijakan tentunya antara fiskal dan juga moneter. Baik, Prof. Aryawan, sayang sekali waktu terbatas ini. Mas Fitra, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali, Prof. Aryawan dan juga Mas Fitra. Terima kasih. Berjumpa. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, yakni Januari-Mei 2025 belanja negara mencapai 1.016 triliun rupiah.